Aslina. Di sini kita mau mungkin sedikit perjalanan hidup Aslina sehari, dan mungkin ada hal peristiwa yang sangat Dina rasakan waktu kira-kira yang lebih dominan kita Seperti apain? saya. Iya. Alhamdulillah, saya ini bukan muji sendiri saya, Pak ya. Saya berkaitan juga dengan amal saya. Jadi sewaktu hidup saya, riwayat hidup saya ini memang mengerjakan apa kata Nabi dan apa kata Allah. Saya memang mengerjakan, dan bahkan saya ini mengingatkan cepat mati, bukan cepat mati dalam arti kata saya mengingatkan mati. Saya melatih diri saya dengan mengingat mati, makin saya ingat dengan mati, insya Allah amal saya makin mantap. Karena apa, Pak? Tak pernah kita buat, tak pernah kita lakukan, kita kerjakan. Contohnya apa itu? Seperti sholat sunat malam. Selain itu, saya ini sering bersedekah. Karena sedekah itu Pak, amal yang Itu sering melakukan sholat malam. Insya Allah, saya sering melakukan. Terus sudah sholat sunat malam ini, saya barengi zikir. Bahkan saya ini di sholat sunat malam melihat keajaiban-keajaiban. Setelah itu saya ini seringnya berpuasa sunat. Saya ini orangnya bukan apa-apa ya, saya ini orangnya pemurah, orangnya tak penyampai hati. Saya ini orangnya tak penyampai hati. Kalau ada orang tua menyeberang jalan, saya kasihan. Kalau ada orang tua, nengok orang tua tu berjalan tak sedekah, air mata saya menenang. Karena apa? Saya tak sampai hati. Itulah saya. Terus saya melakukan apa kata Nabi, itu saya kerjakan. Memelihara diri pun itu yang saya kerjakan. Sampai melangkah pun, melangkah menggunakan kaki kanan. Itu ajaran Nabi saya lakukan. Gambaran apa Anda yang rasakan pada saat Anda ketika manusia mengatakan Anda sudah tidak ada lagi alam-alam yang terbayang pada saat itu? Mungkin tadi Anda mengatakan tadi ada jumpa malaikat, ya seperti apa gitu malaikat? Malaikat itu minimal malaikat itu laki-laki. Karena apa saya bilang malaikat? Malaikat tak ada perempuan, malaikat laki-laki. Bahkan malaikat ini tidak mempunyai bentuk wujud manusia seperti di dunia. Manusia di dunia minimal yang laki-laki. Berarti Pak, malaikat itu tidak mempunyai anggota kayak laki-laki di dunia. Malaikat itu laki-laki, terus malaikat tak ada perempuan, karena malaikat ini diciptakan dari nur, Pak, dari cahaya. Itu ketika dia datang itu berapa orang pada saat itu? Pada saat itu dia datang 2 orang. 2 orang menghampiri saya. Jadi dengan keadaan saya dibawa, saya dipimpin ke alam lain. Alam apakah itu, Pak? Alam barzah. Kita hidupnya bukan di dunia aja, Pak. Ada lagi 2 alam. Namanya apa? Alam bangsa. Saya melihat waktu itu laki-laki yang beramal soleha dan perempuan yang beramal soleha, dan juga orang-orang yang penuh dengan siksaan, berbagai siksaan dan penderitaan. Saya melihatnya Pak dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan minimal dalam Al-Quran telah menyatakan di sana berumur 17 sampai 20 tahun. Memang itu yakin ya Pak. Dan waktu kita sebelum wafat Pak ya, masih hidup. Saya contohkan, kita meninggal umur kita 90 tahun Bu Pak ya. Tentu rambut kita kan memutih gitu. Muka kita pun udah kempung. Di sana tidak. Kita tetap berumur 17 sampai 20 tahun. Pertama saya melihat Pak, laki-laki yang beramal solehah. Mukanya Pak yang soleh, Masya Allah, bercahaya cahaya. Tidak terbayangkan indahnya di sana, dan ditemani oleh 1 orang amal. Amalnya, wujudnya sama dengan ruhnya itu, bahkan lebih cantik amalnya ini. Subhanallah, susah saya ada merasakan ada kerasa ketakutan, ngeri ketika melihat siksaan itu? Saya takut sekali Pak.
Karena apa saya takut? Saya ngeri, dan bahkan di situ saya timbul penyesalan. Saya timbul penyesalan bukan pada saya, Pak. Saya timbul penyesalan pada umat Islam yang penuh dengan penderitaan. Adakah kira-kira oleh-oleh Anda bahwa ketika perjalanan itu untuk pemirsa yang ada di rumah, bagaimana mereka sebagai meningkatkan amal ibadah atau bagaimana? Pesan saya tadi, saya membawa pesan. Umatku. Kenapa saya bilang gitu, Pak? Karena supaya sujud di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya, Pak. Jadi saya kaitkan tentang Allah. Allah ini, Pak, sudah berpesan, saya tidak nampak Allah. Wallahualam, saya tidak nampak Allah. Wallahualam bisawab, saya tidak kenal sama Allah. Bunyinya, umatku, tolong kau kembalikan sujud kepadaku. Jangan kau ingkar kepadaku. Ngerti Bu Pak? Kalau kita ingin amal kita cantik di dunia, insya Allah di akhirat dan ditemani dan melihat semua, alhamdulillah cantik. Iya, sekarang sebelum Pak Rustam ini, sekarang ada terasa badan sudah enak. Kemarin kalau kerongkongannya terasa sakit atau ketika berbicara sekarang sudah enak atau gimana? Ada perasaan sudah enak atau gimana? Alhamdulillah, perasaan saya enak sekali sekarang. Terus yang anehnya, saya tidak merasa sakit. Biasanya saya sering sakit mata gitu, sakit tenggorokan saya. Alhamdulillah sekarang saya tidak merasakan apa-apa. Memang sakitnya masih ada. Alhamdulillah tidak seperti kemarin. Yang awal-awal dulu ya. Yang awal. Tapi kalau dari segi fisiknya udah kuat ya, udah sehat. Kuat, alhamdulillah. Udah kuat dan segar bugar. Nah, iya. Mungkin Pak Rustam sedikit memberikan komentarnya lagi tentang perjalanan tadi, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang belum dijelaskan. Silakan, Pak. Iya. Setelah beliau sadar itu, dia katakan jangan mati dulu katanya kan. Iya. Jadi waktu itu saya kaget. Kenapa saya bilang itu? Mati itu sakit. Sakit katanya kan. Jadi pertama itu saya sudah tidak menghiraukan apa kejadian sebelumnya, karena saya lihat dia sudah sadar. Tetapi karena dia menceritakan mati itu sakit, saya tanyakan lagi, betul kamu matiin? Betul. Cuma yang saya tekankan di sini, kita boleh percaya dan boleh tidak. Tetapi yang terpenting ada suatu perjalanan spiritual, perjalanan roh yang mungkin menjadi itibar bagi kita. Saya tidak mau menekankan sini bahwa si aslina ini mati. Yang saya tekankan di sini, ini ada suatu perjalanan roh yang menjadi renungan kita. Kalau memang secara medisnya sudah mengatakan mati. Kalau secara medis, perlu kita ingat, pertama pandangan saya sebagai manusia itu terbatas. Yang kedua, walaupun dokter yang menangani dia itu tamatan Jerman dengan peralatan yang canggih, ya. Tapi ingat lagi kan, dokter itu manusia dan peralatan itu juga buatan manusia. Kalau kita runut suatu kisah, di zaman Nabi Idris juga terjadi, di zaman Nabi Isa juga terjadi, di zaman Nabi Muhammad juga terjadi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Juga terjadi hal yang sama. Abdurrahman bin Auf itu juga meninggal, kemudian hidup lagi, 1 bulan setelah itu meninggal lagi. Tapi saya tidak mau keponakan saya seperti itu kan. Saya ingin, apalagi dia kan masih gadis kan. Jadi saya tidak mau ini menekankan bahwa dia mati. Nanti kalau dia dapat